Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Jumpa lagi kita pagi ini dengan Ibu Mira untuk melanjutkan pembelajaran kita. Semoga anak-anak Ibu selalu sehat walafiat ya. Nah, anak-anak Ibu kelas 6, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1, Rukun dalam Perbedaan di pembelajaran kedua. Baiklah anak-anak Ibu, nanti pada akhir pembelajaran anak-anak Ibu akan menceritakan tentang hidup dalam keberagaman suku bangsa dan mengamati pola lantai tarian daerah. Anak-anak Ibu silakan amati gambar ini. Coba anak-anak Ibu amati dengan teliti. Apa yang terlihat oleh kalian? Ya, anak-anak Ibu, dalam gambar ini yang terlihat oleh kita adalah gambar beberapa orang yang sedang bergotong royong membuat arena untuk panjat pinang, membuat arena untuk panjat pinang. Kemudian ada juga dua orang anak yang sedang berlarian sambil membawa bendera merah putih. Kalau kita lihat dari warna kulit dan wajahnya, orang ini berasal dari suku yang berbeda. Nah, ini ada sebuah cerita yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta seorang anak pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka mereka bersebelahan rumahnya dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaannya begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Setelah membaca teks tadi, perbedaan apakah yang terdapat pada tokoh-tokoh dalam teks tersebut? Ya, tokoh-tokoh dalam teks tersebut sudah jelas mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda. Bagaimana cara mereka menyikapi perbedaan tersebut? Ya, benar sekali. Mereka menyikapi perbedaan tersebut dengan hidup saling rukun dan damai. Bagaimana kehidupan mereka? Mereka hidup aman dan tentram. Seandainya anak-anak Ibu Mira tinggal di kampung yang sama, bagaimana sikap anak-anak Ibu? Ya, Ibu yakin anak-anak Ibu juga akan hidup saling menghargai dengan tetangga-tetangganya, walaupun itu berbeda suku, saling menghargai sehingga akan tercapai kehidupan dan hubungan yang rukun antar sesama tetangganya.
Perbedaan antara suku-suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali. Adat istiadat mereka beraneka ragam, dan itu menambah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Contohnya saja tari-tarian yang dimiliki oleh suku bangsa di Indonesia. Ada tari saman dari Aceh, tari tortor dari Sumatera Utara, tari piring dari Sumatera Barat, tari kecak dari Bali, dan tari lego-lego dari Nusa Tenggara Timur. Nah, gambar ini adalah gambar orang sedang menarikan tari lego-lego dari Nusa Tenggara Timur. Untuk menarikan tarian tersebut, para penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi pada saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Mari kita perhatikan jenis pola lantai berikut. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari yang membentuk garis vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tapi kuat. Nah, silakan anak-anak ibu amati pola lantai vertikal tersebut. Pola lantai ini, titik-titik ini merupakan posisi penari pada saat membawakan satu tarian. Nah, yang tarian mana saja yang membawakan pola lantai vertikal yaitu tari Yaspen dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cangkedan dari Bali. Kemudian ada pola lantai diagonal. Kalau kita lihat pada titik-titik ini adalah yang membentuk persilangan. Dia memiliki sudut, yaitu penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti ini, sedang ini yang di depan ini adalah sebagai sudutnya. Kemudian ada pola lantai garis melengkung. Ini adalah posisi penari yang berada mengelilingi yang berbentuk lingkaran. Nah, pola lantai garis melengkung ini penarinya membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola lantai ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Nah, contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis melengkung adalah tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Pola lantai yang terdapat dalam satu tarian tidak hanya satu pola saja. Dalam satu tarian terdapat beberapa pola lantai. Tetapi ada juga suatu tarian yang hanya memiliki satu pola lantai. Contohnya, tari saman dari Aceh dan tari indang dari Sumatera Barat. Tahukah anak-anak ibu pola lantai dari kedua tarian tersebut? Ya, tarian tersebut memiliki pola lantai garis lurus. Nah, tahukah anak-anak ibu tarian apa yang sedang dibawakan oleh teman-temanmu ini? Ya, tarian yang dibawakan oleh teman-temanmu ini adalah tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, bagaimana pola lantai tariannya? Anak-anak ibu, nanti silakan buka cari video tentang tari piring yang membawakan tari piring. Nah, tugasnya nanti anak-anak ibu, yang pertama tugas kita adalah jelaskan bagaimana sikap anak-anak ibu jika seandainya tinggal di sebuah kampung yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kemudian yang kedua, amatilah video tari piring dan gambarlah pola lantai yang terdapat pada tarian tersebut. Jadi anak-anak ibu carilah video tentang tari piring dan gambarkanlah pola lantainya. Nah, itulah materi pelajaran kita hari ini serta tugasnya. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.